Josh Giddey sedang berada dalam masalah yang sangat serius. Oklahoma City Thunder tentu memiliki masa depan yang cerah, namun bintang muda satu ini tidak akan menjadi bagian dari masa depan itu. Bukan hanya karena dugaan-dugaan negatifnya, tapi Giddey juga telah kehilangan jati dirinya di lapangan. Menit bermainnya merosot, dan bila ia gagal sekali lagi, karirnya sudah pasti hancur. Josh Giddey dulunya merupakan salah satu harapan OKC Thunder untuk membangun sebuah dinasti baru. Ia dipilih pada urutan ke-6 di NBA Draft 2021. Giddey adalah seorang forward 203 cm dengan kemampuan membaca situasi dan playmaking yang hebat seperti seorang point guard. Ia pun awalnya berhasil tampil sesuai ekspektasi di NBA. Rataannya mulai meningkat pada musim kedua, dan ia semakin berkembang menjadi pemain all-around yang solid. Namun, Giddey menjalani musim yang sangat naik turun pada 2023-2024 ini. Pada awal musim reguler, Giddey sempat diduga menjalin hubungan gelap dengan anak di bawah umur hingga dibully habis-habisan di media sosial. Saking viralnya, ia sampai harus diinvestigasi oleh polisi terkait hal tersebut. Penyelidikan dan tuntutan terhadap Giddey ini memang pada akhirnya ditutup karena tidak ada bukti yang cukup kuat. Namun, segala hal tersebut terlihat mempengaruhi mentalnya. Giddey terkadang terlihat tidak percaya diri di lapangan. Ditambah lagi dengan ribuan penonton yang selalu menghinanya setiap ia memegang bola di pertandingan tandang. Rataan Giddey musim lalu yang sebesar 16,6 poin, 7,9 rebounds, dan 6,2 assist per game langsung merosot menjadi 12,3 poin, 6,4 rebounds, dan 4,8 assist per game di musim ini. Meski begitu, performa Giddey yang menurun ini tidak terlalu menjadi pusat perhatian sebab Thunder selalu konsisten untuk bermain hebat, bahkan jauh lebih hebat dibanding musim lalu. Thunder berhasil menduduki peringkat 1 di wilayah barat, padahal sebelumnya mereka gagal untuk masuk playoff. Mereka juga menjadi tim dengan perubahan paling drastis karena dalam 2 tahun saja, tim yang hanya di peringkat keempat terburuk dari 30 tim, tiba-tiba menjadi peringkat 1 wilayah barat. Permainan Thunder meningkat drastis di kedua sisi lapangan. Offensive rating Thunder menduduki peringkat 3 besar pada musim ini, padahal sebelumnya mereka hanya berada di peringkat 16 dari total 30 tim. Thunder juga berada di peringkat 4 dalam hal defensive rating. Musim lalu mereka hanya menduduki peringkat 13. Thunder bisa dibilang memiliki musim reguler yang hampir sempurna tahun ini. Terlebih lagi, mereka merupakan salah satu tim termuda di NBA dengan rataan usia 23,4 tahun. Semua bintang dan pemain-pemain unggulan Thunder masih berusia sangat muda. Shai berusia 25 tahun, Jalen Williams 23 tahun, Chet Holmgren 22 tahun, bahkan Giddey sendiri masih berusia 21 tahun. Banyak orang-orang menyebut jika faktor umur Thunder yang terlalu muda ini membuat mereka menjadi tim peringkat 1 terlemah sepanjang masa. Namun, pernyataan tersebut langsung dipatahkan dalam sekejap. Thunder berhasil menyapu bersih Pelicans di ronde pertama playoff 2024. Pelicans memang kehilangan Zion Williamson yang absen karena cedera. Namun tetap saja skuad mereka masih sangat kuat dengan Brandon Ingram, CJ McCollum, dan beberapa pemain wing seperti Trey Murphy dan Herbert Jones yang sangat hebat baik di sisi offense maupun defense. Seri ini sebenarnya menjadi ajang pembuktian untuk Giddey. Ia memang bermain sangat buruk di pertandingan pertama dengan hanya mengumpulkan 2 poin dengan akurasi field goal 16,7% saja. Akan tetapi, setelah itu Giddey bermain sangat konsisten. Ia punya rataan 16 points, 5,6 rebounds, dan 3,3 assist per game dalam 3 pertandingan berikutnya. Yang paling menarik, ia memiliki akurasi field goal dan 3 point sebesar 52%. Ini merupakan pencapaian yang hebat, karena pada musim reguler, akurasi 3 poinnya hanya sebesar 33,7% saja. Sungguh meningkat drastis. Tembakan-tembakan 3 poinnya ini berhasil membuat Thunder bertahan hidup di pertandingan keempat, hingga akhirnya berhasil menyapu bersih Pelicans di kandangnya sendiri. Giddey dan Thunder berhasil menjadi tim termuda sepanjang sejarah yang memenangi seri playoff NBA. Giddey telah menjalani seri yang cukup sukses. Sayangnya, ia kembali tampil mengecewakan saat berhadapan dengan Dallas Mavericks di ronde kedua. Giddey terlihat tidak tahu mau berbuat apa di lapangan. Ia selalu terhambat untuk menggunakan kemampuan-kemampuan terbaiknya. Setiap Giddey menginjak kaki di lapangan, ia hanya terkesan sebagai beban tim saja. Waktu bermainnya langsung dipotong dan berkurang drastis. Dalam seri melawan Pelicans, ia mendapatkan waktu bermain sekitar 26 menit per game. Namun dalam seri melawan Mavericks ini, ia hanya diberikan kesempatan bermain selama sekitar 12 menit saja. Berkurang lebih dari setengahnya. Saking buruknya, Giddey sampai dikeluarkan dari starting line up untuk pertama kali sepanjang karirnya, tepatnya di pertandingan kelima.
Setidaknya Giddey sudah memiliki mental yang kuat meski masih seorang bocah di NBA. Karena ini yang dia katakan terhadap performanya melawan Mavericks. I love Isaiah, that's my guy, and I was really happy for him to get that opportunity to start in playoff games and not playing well, and I was probably in my own head and I wasn't being a good teammate. And Giddey mengakui kalau ia memang bermain sangat buruk dan pantas untuk dikeluarkan dari starting lineup dalam seri ini, meskipun hal itu sulit diterima. Namun, di sisi lain kepercayaan dirinya juga perlahan mulai hancur. Mengingat dugaan skandalnya pada awal musim reguler dengan situasinya saat ini, Giddey sudah tahu kalau masa-masanya bersama Thunder akan segera berakhir. Sebagai seorang bocah 21 tahun, semua hal itu tentu tidak mudah untuknya. Ia telah dicaci maki sepanjang musim layaknya pemain-pemain bintang yang sudah cukup dewasa. Apalagi dengan performanya malah menurun khususnya di ronde kedua playoff. Tapi sebenarnya apa yang membuat permainan Giddey semakin hancur? Sebagai seorang playmaker, tentu Giddey adalah pemain yang dominan dan bola harus selalu berada di tangannya. Namun, bagaimana hal tersebut bisa terjadi jika rekannya adalah Shai Gilgeous-Alexander yang merupakan runner-up MVP sekaligus seorang point guard yang dominan? Tugasnya di lapangan sudah diambil alih oleh Shai, dan dengan kemampuan shooting dan mencetak skor yang cukup buruk secara keseluruhan, Giddey tidak bisa memberikan pengaruh yang besar di sisi offense. Belum lagi ada Williams yang merupakan pencetak poin terbanyak kedua di bawah Shai. Giddey akan membutuhkan banyak latihan untuk menyesuaikan dan mengembangkan kemampuannya sebelum musim depan dimulai. Namun musim depan Giddey tidak akan masuk ke lapangan dengan menggunakan jersey Thunder. Setelah musim ini, masa depan Thunder makin terlihat cerah, tapi sedikit rumit. Mereka membutuhkan sebuah pengorbanan untuk membentuk tim yang dominan dan lebih menyatu. Chet dan Williams pastinya akan semakin berkembang menjadi pemain sekelas bintang. Begitu pula dengan pemain-pemain cadangan mereka seperti Isaiah Joe dan Cason Wallace yang memiliki cara bermain yang cocok dengan para starter. Dengan performa Giddey yang semakin menurun, sudah tidak ada ruang yang cukup baginya untuk bersinar lagi. Musim ini telah menunjukkan kalau Giddey sudah kalah dominan dengan pemain Thunder lainnya. Dan jika ia ingin memaksimalkan potensinya, Thunder sudah bukan lagi rumah yang tepat untuknya. Sungguh disayangkan posisi Giddey ini. Sebenarnya sebelum di-trade, karirnya sudah berada di ambang kehancuran. Giddey masih memiliki sisa kontrak dengan Thunder. Tapi ia dikabarkan hanya akan dimainkan sebagai pemain cadangan saja. Daripada talentanya terbuang sia-sia, buat apa mereka tetap membiarkannya bermain di sana? Thunder pun akhirnya menukar Giddey dengan pemain-pemain yang jauh lebih solid, dan melalui trade ini, mereka berhasil mendapatkan Alex Caruso, pemain dengan tipe yang sangat-sangat mereka butuhkan. Giddey pun akhirnya berkesempatan untuk memulai ulang perjalanannya untuk menjadi pemain yang hebat. Dengan Lonzo Ball yang kesehatannya masih terus dipertanyakan, mereka tentu membutuhkan seorang playmaker baru. Di samping masalahnya dalam hal scoring, Bulls bisa jadi tempat yang cocok untuk Giddey. Jika Bulls masih ingin mencoba lagi dan tidak memutuskan untuk rebuild, mereka sudah memiliki pemain-pemain bintang, namun tidak ada yang sedominan Shai. Kali ini tentu Giddey dapat bergerak lebih leluasa di lapangan untuk memfasilitasi rekan-rekannya. Namun, jika musim depan Bulls ternyata ingin rebuild, maka ini juga dapat menjadi kesempatan bagi Giddey untuk menjadi bintang utama mereka. Apalagi usianya masih sangat muda. Bagaimanapun juga, ia harus mampu untuk bermain konsisten untuk membuktikan potensinya di NBA. Apabila Giddey masih gagal lagi di Bulls, bisa dikatakan ia tidak dapat memberikan apapun selain pengaruh negatif di lapangan. Dan karirnya akan segera hancur jika hal tersebut terjadi. Itulah episode kali ini. Diskon 10% cuma di bulan kemerdekaan, bikin jersey cuma 100.000 per setel di Easy Sportswear. Gratis ongkir, gas langsung cekot aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.